Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita jumpa kembali dengan saya, Bapak Arifin. Kali ini saya akan menyampaikan eh, kepada semua sekolah, jenjang sekolah, baik SD sampai SMA SMK, yaitu tentang penggunaan dana BOS menurut Juknis, yaitu Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2022. Di mana di pasal 6, nah, Bapak Ibu ya, pasal 6 ini bahwa satuan pendidikan penerima dana BOS itu meliputi SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB dan SMK. Ya, ini adalah termasuk semua ini yang saya sebut ini adalah pendidikan dasar dan menengah. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah menerima dana BOS reguler ya. Nah, sekarang sebelum lanjut, seperti biasa, dukung channel kami dan supaya mendapatkan informasi-informasi baru dari kami tentang pendidikan, yaitu tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya dan komen ya. Oke, sekarang langsung saja di dalam penggunaannya ini ada langsung aja Bapak Ibu. Nah, penggunaan dana BOS ini ada 12 item Bapak Ibu ya, ada 12 item. Nah, ini komponen penggunaan dana BOS reguler ini terdapat pada pasal 26 meliputi yaitu satu untuk penerimaan peserta didik baru. Nah, ya. Tadi seperti kemarin masih sama ini untuk penerimaan peserta didik baru. Dan yang kedua untuk pengembangan perpustakaan, ya, untuk pengembangan perpustakaan dana BOS ini ya. Kemudian yang ketiga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Jadi ekskul ini bisa dibiayai dari dana BOS Bapak Ibu, termasuk di dalam kebutuhan PBM ya, di dalam kebutuhan proses belajar mengajarnya. Ini bisa didanai oleh dana BOS ya. Kemudian yang keempat, ini pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Jadi untuk evaluasinya umpama di dalam pembuatan kisi-kisi, pembuatan soal-soal, UTS, UAS ya, ini bisa dibiayai dari sini Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian yang kelima yaitu pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Nah, ini umpama aja apa kebutuhan daripada TU sekolah ya, kebutuhan kantor menyangkut tentang administrasi ini bisa dibiayai dari dana BOS ya. Nah, ini termasuk ATK ya. Lalu F itu pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Nah, jadi untuk pengembangan profesi guru. Katakanlah Bapak Ibu mengadakan diklat ya untuk guru, untuk mengembangkan profesinya guru. Ini juga bisa ya. Dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu diantaranya penjaga, kemudian TU, ini termasuk tenaga kependidikan. Sedangkan yang G ini selanjutnya adalah bisa digunakan untuk pembiayaan langganan daya dan jasa. Ya, untuk pembiayaan daya, langganan daya. Ini termasuk listrik itu Bapak Ibu, listrik, speedy, ya, telepon, ini termasuk di sini pembiayaan langganan daya dan jasa. Nah, kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Yang A bisa digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Jadi ini untuk perawatan apa Bapak Ibu ya, untuk perawatan ya. Kemudian I ini penyediaan alat multimedia pembelajaran. Nah, multimedia ini umpama aja menggunakan alat pelajaran LCD, ya, laptop ini termasuk multimedia pembelajaran ya. Ini bisa digunakan lewat I ini. Kemudian penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian. Nah, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian ini juga bisa dibiayai dari dana BOS Bapak Ibu ya.
Kemudian untuk penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, ya. Nah, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan. Nah, jadi ini untuk siswa-siswa yang menghadapi ujian Bapak Ibu ya, menghadapi ujian. Oke. Kalau SD ya kelas 6-nya, kalau SMP ya kelas 9-nya dan seterusnya. Dan yang terakhir ini untuk pembayaran honor guru Bapak dan Ibu ya. Honor guru maupun tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi untuk membayar honor ya. Ini bisa Bapak dan Ibu. Nah, namun untuk honor ini ya nanti ada aturan tersendiri Bapak dan Ibu ya. Akan kami muat dalam video kami berikutnya. Seperti itu Bapak dan Ibu, kebutuhan-kebutuhan di dalam belanja dana BOS reguler, yaitu mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Itu artinya BOS reguler ya, untuk pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, hindari dari pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan 12 poin ini ya Pak Ibu ya, hindari ya. Jadi Bapak Ibu harus sesuai yang ini ya, harus sesuai 12 poin ini. Sebab kalau nanti Bapak Ibu tidak sesuai item-item yang ada di sini di Permen nomor 2 tahun 2022, maka Bapak Ibu akan menemui masalah nantinya ya. Nah, kita tidak mengendaki Bapak Ibu menjumpai masalah atau menemui masalah. Nah, karena itu ikuti aja aturan yang ada di sini supaya kita nyaman, aman ya, dan Bapak Ibu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada Bapak dan Ibu. Jangan lupa subscribe lagi, share ke teman-teman, dan tekan tombol loncengnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.